Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan NIM 2413353155. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Sebelum memasuki tentang pembahasan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan fitur-fitur, terlebih dahulu kita harus membahas tentang pengembangan SIM-RS di Indonesia, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIM-RS harus memiliki kemampuan komunikasi data dengan meliputi pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN. Yang kedua yaitu pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Yang ketiga yaitu Indonesia Cash Based Group. Yang keempat itu ada aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Arsitektur SIM-RS paling sedikit terdiri atas, yaitu ada 3 bagian, yaitu terdiri dari 3, kegiatan pelayanan utama atau front office, kemudian ada kegiatan administratif atau back office, dan yang terakhir yaitu ada komunikasi dan kolaborasi. Metodologi pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah sebuah siklus yang terus berputar. Jika siklus terhenti, maka sistem implementasi sistem juga akan terhenti. Pengembangan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Yaitu yang pertama, pasien datang akan melakukan registrasi atau pendaftaran pada komputer yang mana nanti data dari pasien tersebut akan dapat terbaca oleh kasir, poli. Apabila pasien tersebut akan melakukan rawat inap, maka pasien akan terdata pada sistem rawat inap. Selanjutnya ada modul-modul sistem informasi rumah sakit. Pertama, pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien yaitu terdiri dari rawat inap, rawat jalan, dan ada UGD. Kemudian medical record terdiri dari MRI, MRJ, MRU, GD. Kemudian yang ketiga itu ada billing atau keuangan. Yang keempat yaitu ada VR dan fisioterapi. Yang kelima ada apotik dan gudang apotik atau laboratorium radiologi. Dan yang terakhir ada logistik. Selanjutnya pendaftaran pasien. Pertama, pasien di loket pertama yang menghadapkan secara langsung sistem informasi rumah sakit dengan pasien, mencatat sistem pendaftaran pasien, mencari data pasien secara mudah dan cepat, melaporkan rekapitulasi dan keadaan pendaftaran pasien. Modul pendaftaran pasien terdiri dari fasilitas pencetakan kartu pasien dengan barcode, fasilitas pencatatan pasien. Yang ketiga itu ada registrasi rawat jalan, kemudian registrasi rawat inap, fasilitas manajemen pasien, fasilitas pencarian pasien berdasarkan nomor pasien, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada informasi dokter dan poli. Selanjutnya di sini merupakan SIM-RS pada pendaftaran rawat jalan yang terdiri dari nomor rekam medis, kemudian ada nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin, serta fitur-fitur yang terdiri yang dapat dilihat pada pendaftaran rawat jalan. Selanjutnya fitur modul laboratorium. Modul ini digunakan untuk melayani pasien di bagian laboratorium. Berikut fitur yang terdapat pada laboratorium, yaitu pertama ada online dengan kasir, kemudian entry hasil dan mencetak hasil pemeriksaan laboratorium, harga pemeriksaan bertingkat tidak terbatas. Selanjutnya setting nilai normal pemeriksaan. Nilai normal akan muncul ketika otomatis pada saat melakukan pencetakan hasil lab.
Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan laboratorium per pasien atau per dokter. Selanjutnya, grafik pendapatan laboratorium. Kemudian ada grafik 10 besar pemeriksaan dan grafik perbandingan jumlah pemeriksaan dan nilai. Berikut ini merupakan sistem informasi laboratorium yang terdiri dari beberapa fitur yang dapat dilihat. Yang pertama yaitu ada data periksa, yaitu pasien melakukan pemeriksaan, contohnya seperti melakukan pemeriksaan HB dan juga pemeriksaan urinalisa dan pemeriksaan lainnya. Kemudian ada jumlah periksa, kemudian ada laporan transaksi, rekap transaksi, asal pasien, dan laporan per ruang. Selanjutnya di sini merupakan CMRS pada laboratorium. Dapat dilihat beberapa fitur yang terdiri di sini. Kemudian ada laporan lab yang terdiri dari review yaitu untuk mereview hasil pemeriksaan, yang kemudian pemeriksaannya akan dicetak dan nanti hasil cetakan akan dibawa oleh pasien untuk dibawa ke dokter untuk dibaca hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Pemenuhan fitur modul RS disesuaikan dengan sumber daya yang ada, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan mampu memperbaiki kinerja rumah sakit dalam melayani pelanggan atau internal dan eksternal menjadi lebih baik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.